Shalom, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Kamis 10 Juli 2025. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh mengimani Tuhan bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur nafas hidup, kekuatan, kesehatan, bahkan hari baru Engkau masih anugerahkan bagi setiap kami. Dan untuk memulai kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami akan melandasinya dengan firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan, agar kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan pada hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26. Firman Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Apa gunanya saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan." Aku akan menjawab, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, dan ia disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah kita yang masih diberi kesempatan untuk boleh membaca, mendengar, melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini
Kamis 10 Juli 2025 adalah iman yang hidup atau mati. Iman yang hidup atau mati. Bapak, Ibu, Saudara, orang bijak mengatakan hidup bukanlah pilihan, tetapi di dalam hidup ada banyak pilihan. Salah satu hal yang menarik ialah memilih hidup atau memilih mati. Mayoritas orang akan memilih hidup, namun tak jarang pula orang yang memilih mengakhiri hidupnya. Itu semua adalah pilihan kita. Beriman kepada Yesus Kristus juga adalah sebuah pilihan tegas kepada kita. Akan tetapi, iman itu bisa saja hidup dan bisa pula mati. Apa yang membedakan keduanya? Orang percaya di perantauan mengalami kebingungan perihal hubungan iman dan perbuatan. Yakobus menegaskan bahwa iman kepada Yesus Kristus membuat manusia dibenarkan seperti apa yang telah terjadi pada Abraham. Iman tanpa disertai dengan perbuatan adalah hal yang sia-sia. Yakobus memakai kata mati di ayat 17 untuk menjelaskan bahwa iman tanpa perbuatan itu tidak hidup dan tidak dapat dirasakan. Sebaliknya, perbuatan yang tidak didasari iman adalah perbuatan yang kosong di ayat 20. Iman kepada Yesus Kristus tersebut menggerakkan perbuatan sehingga buah dari iman tersebut dinyatakan melalui perbuatan dan perbuatan tersebut digerakkan oleh iman. Kisah Abraham menjadi penegasan bahwa iman sangat penting, sedangkan kisah Rahab menekankan pentingnya perbuatan baik. Iman disebut hidup ketika disertai dengan perbuatan. Iman yang mati ialah iman yang tidak dinyatakan melalui perbuatan kita. Kita telah mengetahui perbuatan iman yang hidup dan iman yang mati. Lalu manakah yang harus kita pilih? Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dalam kasih-Nya itu, Roh Kudus menuntun kita beriman kepadanya. Iman percaya kepada Yesus Kristus harus kita nyatakan dalam hidup ini. Dengan demikian, iman kita menjadi iman yang hidup, bukan menjadi iman yang mati. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, Tuhan. Kami mengaku bahwa kami lemah, kami terbatas untuk mengerti akan firman-Mu, namun melalui roh yang telah Engkau curahkan dalam pribadi kami masing-masing, akan bekerja atas kami sekalian, sehingga kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama pada saat ini. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh terus kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan kami, dan kami boleh memiliki iman yang hidup dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap usaha, rencana, pekerjaan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berperkara di dalam semuanya itu. Dan hari ini Tuhan, kami akan memulai kehidupan kami akan menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Mampukan, kuatkan kami, beri kekuatan kesehatan yang baik. Berkati setiap anak-anak Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka. Kiranya Engkau memberkati, kiranya mereka terus bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan, dalam bangku pendidikan Tuhan.
mulai dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, mereka terus belajar dengan baik. Yang dalam menjalani masa muda Tuhan, dalam mencari pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup, bahkan dalam pekerjaan mereka masing-masing, Tuhan beri kekuatan kesehatan yang baik, harapan-harapan dan cita-cita mereka. Engkau yang akan menjawab menurut waktu yang terbaik dari Tuhan. Orang tua kami Tuhan, dalam menjalani masa tua, bahkan yang dalam menikmati usia indah anugerah Tuhan, kadang fisik melemah, namun kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, melalui cinta kasih dari anak cucu, orang tua kekasih kami, bahkan oma, opa, kakek, nenek, terus merasakan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan mereka. Berkati segenap majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, pekerja-pekerja gereja dalam mengangkat tugas tanggung jawab mereka. Biarlah mereka mengangkatnya dengan penuh sukacita, penuh rasa takut akan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, membawa setiap doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.